Di sebuah perkampungan terpencil, tinggal seorang gadis bernama Amelia. Usianya baru 20 tahun. Desa tempat tinggal Amelia adalah cermin kesederhanaan hidup. Hamparan sawah yang luas menjadi pemandangan sehari-hari, sementara suara jangkrik di malam hari selalu setia menemani. Amelia, anak sulung dari 4 bersaudara, tumbuh dengan beban tanggung jawab yang besar di pundaknya. Ayahnya hanya pegawai biasa dan ibunya sering sakit-sakitan. Sebagai anak paling besar, Amelia memutuskan untuk mengambil langkah berani, meninggalkan desanya yang ia cintai demi mencari penghidupan yang lebih baik di negeri orang. Air mata mengalir di pipi ibunya saat ia mengucapkan selamat tinggal. Meski hatinya penuh dengan ketakutan, Amelia tahu ia tidak memiliki pilihan lain. Keputusan Amelia untuk menjadi tenaga kerja wanita di Jepang bukanlah hal yang mudah. Sebagai seorang gadis yang belum pernah meninggalkan desanya, dunia luar adalah misteri besar baginya. Ia dihantui cerita-cerita dari tetangganya yang gagal bekerja di luar negeri, diperlakukan buruk oleh majikan, atau pulang dengan tangan hampa. Namun, tekad Amelia sudah bulat. Ia berjanji untuk mengubah nasib keluarganya. Amelia ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka, dan impian terbesarnya adalah membangun rumah yang lebih layak untuk keluarganya, menggantikan rumah kayu tua yang hampir roboh di tempat mereka tinggal selama ini. Perjalanan Amelia menuju Jepang terasa sangat panjang. Duduk di dalam pesawat, hatinya berdebar antara rasa takut dan harapan. Di luar jendela, awan putih tampak seperti selimut tebal yang menyelimuti bumi di bawahnya, membawanya semakin jauh dari tanah kelahirannya. Di benaknya, Amelia terus membayangkan bagaimana rasanya hidup di negeri yang sangat berbeda jauh dari apa yang selama ini ia kenal. Jepang terdengar megah dan canggih, namun juga menakutkan bagi Amelia. Sesampainya di Tokyo, ia disambut oleh gemerlap kota besar yang begitu berbeda dari desanya yang tenang. Jalanan yang sibuk, gedung-gedung pencakar langit, dan orang-orang yang berjalan cepat seakan-akan tenggelam dalam kesibukan mereka masing-masing. Amelia merasa kecil di antara kerumunan manusia asing dengan bahasa yang tidak ia pahami dan budaya yang sepenuhnya baru baginya. Namun, Amelia tidak punya banyak waktu untuk terpesona oleh pemandangan kota. Ia segera diantar ke tempat kerjanya. Tempat kerjanya adalah rumah seorang pria tua kaya bernama Akira, sebuah rumah besar dengan arsitektur Jepang tradisional yang megah. Di dalam rumah tersebut, kesunyian dan keheningan mendominasi. Amelia merasa dingin, bukan hanya karena suhu udara yang berbeda, tetapi juga karena suasana yang asing. Ia merasa terisolasi, terpisah ribuan mil dari keluarganya. Setiap sudut rumah itu terasa begitu dingin dan asing bagi Amelia. Ia terus mengingat pesan ibunya, "Jangan menyerah Amelia, kau harus kuat." Kata-kata itu bergema di dalam dirinya, menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk tetap bertahan, meskipun rasa takut dan kesendirian begitu mencekam. Hari-hari pertama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Akira penuh dengan tantangan. Wajah Akira selalu tampak serius, dan ia jarang berbicara kepada Amelia, kecuali untuk memberikan instruksi. Amelia berusaha keras memahami apa yang diinginkan Akira, meskipun bahasa Jepang masih terasa asing baginya. Ia membersihkan rumah dengan teliti, memasak, dan memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Setiap malam sebelum tidur, Amelia sering menangis dalam diam, merindukan keluarganya dan kehidupan sederhananya di desa. Meskipun bekerja keras, bayangan keluarganya terus menghantui. Ia memikirkan adik-adiknya yang selalu menunggu kabar darinya, dan ibunya yang selalu cemas tentang kesehatannya. Namun yang paling menyiksa Amelia adalah rasa bersalah karena meninggalkan mereka. Ia sering bertanya-tanya, apakah keputusannya untuk pergi adalah pilihan yang benar? Setiap kali keraguan itu muncul, Amelia memaksa dirinya untuk fokus pada tujuan besarnya, mengumpulkan uang demi masa depan keluarganya. Hanya itu yang bisa menjadi pelipur lara di tengah kesepiannya, satu-satunya hal yang membuatnya bertahan di tengah perjuangan berat yang harus ia jalani. Hari-hari berlalu dan Amelia semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah Akira. Rumah itu seringkali terasa sunyi, dan ada satu hal yang selalu membuat Amelia merasa tertekan: tatapan dingin Akira setiap kali mereka berpapasan. Pria tua itu hanya menatapnya tanpa ekspresi,
jarang berbicara, dan setiap kali memberikan perintah, suaranya terdengar tegas namun dingin. Meskipun begitu, Amelia berusaha menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ia sadar bahwa sedikit kesalahan saja bisa membuatnya kehilangan pekerjaan yang sangat penting untuk keluarganya di Indonesia. Suatu pagi, setelah menyelesaikan tugasnya di dapur, Amelia dipanggil ke ruang kerja Akira. Dengan perasaan gugup, ia berjalan menuju ruangan itu. Pintu geser khas Jepang pun terbuka, memperlihatkan Akira yang sedang duduk di balik meja kayu besar, dikelilingi tumpukan dokumen. Ia mengisyaratkan Amelia untuk duduk di depannya. Rasa takut segera menyelimuti Amelia. Apakah ada yang salah dengan pekerjaannya? Apakah masakannya tidak enak? Atau mungkin ia membersihkan rumah dengan tidak cukup baik? Berbagai kekhawatiran berkecamuk di benaknya saat ia menunggu kata-kata dari pria tua yang tampak tenang namun penuh dengan wibawa itu. Tanpa banyak basa-basi, Akira membuka pembicaraan dengan nada yang serius. "Aku perhatikan kau bekerja dengan baik dan cepat belajar," ucapnya. "Aku butuh seseorang yang bisa melakukan lebih dari sekedar membersihkan rumah. Seseorang yang bisa menangani urusan pribadi dan bisnisku." Amelia terkejut mendengar pernyataan itu. Tak pernah terpikir olehnya bahwa Akira akan memintanya menjadi asisten pribadinya. "Jadi bagaimana? Apa kau bersedia?" tanya Akira dengan pandangan tajam menanti jawabannya. Meskipun ada keraguan karena tanggung jawab besar yang menanti, Amelia tahu ini adalah kesempatan yang langka. Dengan nada pelan namun mantap, ia menjawab, "Ya, saya bersedia." Sejak hari itu, rutinitas Amelia berubah. Setiap pagi ia mulai menyiapkan jadwal harian Akira, mengatur pertemuan bisnis, bahkan ikut dalam rapat-rapat kecil untuk mencatat dan menyusun dokumen. Pada awalnya, semuanya terasa begitu membingungkan dan melelahkan. Namun Amelia tetap gigih, berusaha memenuhi harapan Akira. Hari-harinya kini dipenuhi tantangan baru, dan meskipun tubuh serta pikirannya seringkali terkuras, ia merasa bangga karena dipercaya dengan tanggung jawab yang besar. Namun, semakin lama mereka bekerja bersama, Amelia mulai menyadari sisi lain dari Akira. Di balik sikap tegas dan dinginnya, tersimpan keheningan yang dalam, seolah-olah ada luka yang tersembunyi. Suatu malam, setelah rapat bisnis yang berlangsung hingga larut malam, Amelia melihat Akira duduk sendiri. Akira terlihat lelah. Amelia merasa simpati, namun ragu untuk mendekat. Saat ia memutuskan untuk pergi, tiba-tiba Akira memanggilnya. Suara Akira terdengar lembut, tetapi sangat bermakna. "Pernahkah kau merasakan sangat kesepian?" Pertanyaan itu menghentikan langkah Amelia. Ia berbalik dan menatap Akira dengan rasa bingung. Untuk pertama kalinya, Akira membuka dirinya. Ia mulai menceritakan tentang kematian istrinya 5 tahun yang lalu dan bagaimana hidupnya berubah setelah itu. "Aku kehilangan segalanya," Akira berkata dengan suara lirih. "Rumah ini selalu terasa hampa, tak peduli seberapa megahnya." Amelia mendengarkan dengan seksama. Kini ia menyadari bahwa di balik sikap dingin dan kuat Akira, tersimpan kesedihan mendalam yang telah lama terpendam. Kata-kata Akira menyentuh hati Amelia. Ia tahu persis bagaimana rasanya kehilangan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kehilangan kehangatan keluarga di desa dan hidup terisolasi di negara asing membuat Amelia merasa sangat terhubung dengan cerita Akira. Kedekatan di antara mereka mulai tumbuh, meskipun terasa halus dan tidak disadari. Akira tidak lagi memandang Amelia hanya sebagai pekerja, dan setiap pertemuan di antara mereka seolah-olah dipengaruhi dengan makna tersembunyi. Seakan ada perasaan yang berusaha disembunyikan di balik setiap kata. Amelia berusaha menjaga jarak karena ia tahu betapa rumitnya situasi ini. Namun hatinya mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ia mengatur jadwal untuk menyiapkan dokumen untuk Akira, ia merasakan ketegangan yang tak terucap di antara mereka. Ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka saling memandang, sesuatu yang tidak pernah Amelia kira akan terjadi dalam hidupnya. Ia bertanya-tanya, apakah ini hanya simpati atau perasaan yang lebih dalam?
Rasa itu perlahan-lahan mulai menggerogoti dirinya, meskipun ia berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengakuinya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Amelia dan Akira semakin erat, meski keduanya tidak pernah secara terbuka membicarakan kedekatan mereka. Sebagai asisten pribadi, Amelia menghabiskan lebih banyak waktu bersama Akira, mengurus berbagai hal terkait bisnis maupun kehidupan pribadinya. Meskipun tugas-tugas itu tidak mudah, Amelia tidak pernah mengeluh. Di sisi lain, Akira semakin nyaman dengan kehadiran Amelia. Meskipun usianya sudah mencapai 52 tahun, rasa sepi yang ia rasakan membuatnya merindukan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Dalam dirinya, ada perasaan terpendam yang semakin sulit untuk ia akui, namun perlahan menjadi kian mustahil untuk diabaikan. Kedekatan mereka semakin rumit, namun juga semakin tak terhindarkan. Dan meskipun keduanya berusaha menjaga batas, ada sesuatu yang tidak terbendung antara mereka. Setiap kali Amelia mendekati Akira untuk membantu pekerjaannya atau menemaninya dalam pertemuan bisnis, Akira mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Senyumannya yang tulus, cara bicaranya yang lembut, serta ketekunan yang selalu ia tunjukkan dalam setiap tugas mulai membangkitkan sesuatu yang lebih dalam di hati Akira. Perasaan yang semula samar kini tumbuh menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang kian sulit untuk diabaikan. Suatu malam, setelah mereka selesai makan malam bersama, mereka duduk di ruang tamu, berbincang tentang hal-hal ringan, sesuatu yang jarang mereka lakukan sebelumnya. Percakapan terasa berbeda malam itu, lebih akrab dan lebih hangat. Di tengah obrolan, Akira tiba-tiba terdiam, lalu menatap Amelia dengan tatapan yang dalam. "Kau tahu Amelia," ucapnya pelan, "sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Seperti ada seseorang di sini yang benar-benar mengerti aku." Kata-katanya terdengar samar namun penuh arti, membuat Amelia terdiam. Hatinya berdebar karena ia juga mulai merasakan ada sesuatu yang tidak jelas di antara mereka. Akira menceritakan bagaimana hidupnya terasa hampa selama bertahun-tahun, berjalan dalam rutinitas tanpa kebahagiaan yang nyata sejak kematian istrinya. Amelia mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan simpati yang mendalam, namun di dalam hatinya, ia mulai menyadari perasaan yang tumbuh terhadap Akira. Ini bukan sekedar rasa kasihan, tetapi sesuatu yang hangat dan lebih dalam, perasaan yang meskipun ia coba tolak, semakin sulit untuk disembunyikan. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Tokyo, sebuah momen terjadi yang mengubah segalanya. Setelah hari yang melelahkan, Amelia melihat Akira duduk sendiri di ruang tamu, menatap hujan yang turun dengan tatapan kosong. Tanpa disadari, Amelia mendekatinya dan duduk di sampingnya dalam keheningan. Tiba-tiba, Akira mengulurkan tangannya, menyentuh tangan Amelia dengan lembut. Sentuhan itu terasa halus namun mengguncang perasaan mereka berdua. Akira tanpa banyak bicara, mendekatkan dirinya, wajah mereka semakin dekat, dan dalam hitungan detik, bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman pertama yang penuh keraguan, tetapi juga syarat emosi. Dalam momen itu, segala batasan yang selama ini mereka coba pertahankan runtuh seketika. Amelia merasakan jantungnya berdebar kencang, sementara pikirannya dipenuhi oleh kebingungan dan konflik batin. Ciuman itu terasa salah, namun di saat yang sama, tidak ada yang terasa lebih benar. Tak ada satu kata pun yang terucap, tetapi keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan. Sementara hujan terus mengguyur, perasaan antara mereka tak lagi bisa disembunyikan. Momen itu menjadi titik balik, sebuah langkah ke arah yang baru meskipun penuh ketidakpastian. Setelah peristiwa itu, Amelia merasakan hatinya terjebak dalam tarik ulur antara cinta dan kewajiban. Di satu sisi, ia menyadari bahwa apa yang terjadi seharusnya tidak pernah terjadi. Ia hanyalah seorang pekerja dan Akira adalah majikannya, dengan jarak usia yang cukup jauh di antara mereka. Namun di sisi lain, ada perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Cinta yang perlahan tumbuh dalam dirinya semakin kuat dan tak terpendam. Amelia menghadapi dilema yang membebani jiwanya. Setiap hari ia harus berinteraksi dengan Akira, bekerja bersamanya, seolah-olah tidak ada yang berubah, sementara perasaannya semakin sulit untuk dikendalikan.
Di sisi lain, Akira juga terperangkap dalam perasaannya sendiri. Ia menyadari bahwa hubungan ini tidak benar dan bisa menjadi skandal besar jika diketahui orang lain, terutama keluarganya. Namun kehadiran Amelia membawa kembali rasa hidup dalam dirinya, mengusir kesepian yang selama ini menyelimutinya, digantikan oleh cinta yang ia kira sudah hilang selamanya. Amelia bukan sekedar pekerja, ia telah menjadi sosok yang mengisi kekosongan dalam hidup Akira. Di satu sisi, kebahagiaan mengalir di saat ia bersama Akira, tetapi di sisi lain, rasa bersalah terus menggerogoti pikirannya. Setiap kali mereka bertemu, kata-kata terasa menggantung di udara. Senyuman singkat, sentuhan yang tak disengaja, dan tatapan penuh makna, semuanya menjadi bagian dari dunia baru yang mereka ciptakan. Setiap malam sebelum tidur, Amelia tak bisa menghindar dari pikiran tentang ibunya yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih sangat membutuhkan dukungannya. Ia terus bertanya-tanya, bagaimana jika mereka mengetahui apa yang terjadi di negeri orang ini? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa dirinya terlibat dalam sesuatu yang begitu salah? Rasa bersalah itu menghancurkan hatinya, tetapi di saat yang sama, perasaan cintanya kepada Akira semakin sulit untuk diabaikan. Amelia merasa terperangkap antara tanggung jawabnya sebagai anak dan pekerja, serta perasaannya sebagai seorang wanita yang mulai jatuh cinta. Sementara itu, Akira merasakan pergulatan batin yang serupa setiap kali ia memandang Amelia. Akira adalah pria dengan reputasi yang dihormati di dunia bisnis, dan skandal seperti ini bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, setiap kali ia berusaha menjaga jarak dari Amelia, hatinya kembali padanya. Perasaan yang tumbuh di antara mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Pada suatu malam, Amelia menerima telepon dari keluarganya. Ibunya jatuh sakit dan mereka membutuhkan biaya besar untuk pengobatan. Berita ini menghantam Amelia seperti badai yang tak terduga. Ia menangis dalam diam, merasakan tekanan yang semakin menghimpit dirinya. Keesokan harinya, di tengah kekalutan perasaannya, Amelia bertemu dengan Akira. Ketika mata mereka bertemu, tanpa sepatah kata pun, keduanya merasakan ada yang tidak beres. Ada nuansa lembut dan berbeda dari biasanya dalam pandangan Akira. Amelia berusaha menahan air matanya, tetapi akhirnya ia runtuh di hadapan Akira. "Ibuku sakit," ucapnya. Suaranya terputus-putus. "Saya tidak tahu harus bagaimana." Dalam tangisnya, ia melihat Akira meraih tangannya dengan penuh keyakinan. "Aku akan membantumu," katanya dengan nada tegas namun lembut. Amelia tidak pernah menyangka bahwa ia akan menerima tawaran bantuan sebesar itu. Dalam keheningan yang perasaan mereka semakin dekat, Amelia yang kelelahan oleh perasaan bersalah dan keraguan tidak bisa menahan diri. Ia membiarkan dirinya berada dalam pelukan Akira, merasakan kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Di dalam pelukan pria itu, semua kekhawatirannya seolah menghilang sejenak. Namun keheningan malam itu diwarnai oleh rasa takut yang semakin dalam. Hubungan ini semakin sulit untuk disembunyikan dan ada risiko besar yang mengintai mereka berdua. Amelia bertanya-tanya, apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang semakin mendesak? Amelia tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu hanyalah, meskipun hatinya dan pikirannya berseteru, ada bagian dari dirinya yang tidak ingin melepaskan Akira. Hubungan antara Amelia dan Akira semakin dalam. Meskipun mereka berusaha merahasiakan perasaan mereka, ada sesuatu yang tak terhindarkan dalam dinamika di antara mereka. Kini, Amelia menjalani hari-hari dengan perasaan yang bercampur aduk antara cinta yang semakin dalam dan ketakutan akan konsekuensi jika hubungan mereka terungkap. Amelia merasa seperti hidup dalam dua dunia, satu penuh cinta dan kedekatan dengan Akira, dan yang lainnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran akan masa depannya. Suatu pagi, saat sedang menyiapkan sarapan, Amelia merasakan suasana yang berbeda dari biasanya. Matanya menatap tajam ke arah meja di depannya. Itu adalah surat dari salah satu anggota keluarga Akira yang tinggal di luar kota, meminta Akira untuk menghadiri pertemuan keluarga besar yang akan datang. Dengan napas panjang, Akira memandang Amelia dengan tatapan yang berat. "Keluargaku semakin curiga. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di sini," ucapnya.
Amelia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sebuah rasa takut merayap di tubuhnya. Ia tahu bahwa keluarga Akira adalah keluarga yang terpandang, dan skandal seperti ini bisa menghancurkan segalanya, bukan hanya bagi Akira, tetapi juga bagi dirinya. Mereka akan datang ke sini. Aku tidak tahu bagaimana menyembunyikan ini semua lebih lama. Amelia menggigit bibirnya, merasakan jantungnya berdegup kencang. Pikiran tentang apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar membuatnya merasa sangat tidak aman. Ia mencintai Akira, tetapi ia juga tahu bahwa kenyataan yang mereka hadapi jauh lebih kompleks daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah percakapan itu, rumah Akira kedatangan tamu. Kakak perempuannya, Asuka, yang dikenal sebagai wanita cerdas dan berwibawa di keluarganya, datang. Meskipun Asuka datang dengan alasan untuk mengunjungi saudaranya yang telah lama tak ia temui, Amelia dapat merasakan kecurigaan yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Asuka memperhatikan segalanya dengan sangat cermat. Setiap interaksi kecil antara Amelia dan Akira tidak luput dari pengamatannya. Kehadiran Asuka semakin menambah beban pikiran Amelia, yang merasa tertekan dan khawatir bahwa setiap gerakan atau kata-katanya bisa membongkar rahasia mereka. Suatu malam, ketika Akira keluar untuk menghadiri pertemuan bisnis, Asuka memanggil Amelia untuk berbicara. Mereka duduk di ruang tamu dan suasana terasa tegang. "Aku tahu ada sesuatu yang berbeda," kata Asuka tiba-tiba, langsung menembus ketegangan yang mengisi ruangan. Amelia terkejut mendengar pernyataan itu. Jantungnya berdetak cepat dan ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kegelisahannya. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Nyonya," jawab Amelia. Suaranya bergetar, tetapi tatapan Asuka yang tajam membuatnya merasa sangat tidak aman. "Jangan berpikir kamu bisa menyembunyikan segalanya," lanjut Asuka dengan nada menuduh. Kata-kata itu membuat jantung Amelia seperti akan berhenti. Ia membayangkan dampak jika kecurigaan Asuka sampai ke seluruh keluarga. Situasi ini bisa berakhir dengan bencana. Setelah percakapan itu, Amelia tidak bisa tidur. Pikiran tentang apa yang akan terjadi jika rahasia mereka benar-benar terungkap terus menghantuinya. Jika Asuka mengungkapkan kecurigaannya, semua yang telah mereka bangun bisa hancur. Amelia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, namun reputasi Akira juga dipertaruhkan. Keesokan harinya, suasana di rumah Akira semakin mencekam. Akira berusaha bersikap tenang di hadapan kakaknya, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Kakak, aku tidak ingin kamu ikut campur urusan pribadiku. Amelia adalah orang yang penting bagiku," tegas Akira. Suaranya terdengar keras, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kepanikan yang menyintai. Asuka menatapnya dengan tajam. "Kamu tahu ini akan mempengaruhi reputasi kita. Apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya?" Suaranya terdengar penuh ancaman. Meskipun Akira ingin mempertahankan cinta yang ia rasakan untuk Amelia, dia juga sadar akan beban yang harus ia tanggung. Sementara itu, Amelia berdiri di dekat dapur, mencoba mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Rasa takut menyelimuti hatinya. Apa yang akan terjadi jika semuanya terungkap? Apakah dia akan menjadi penyebab kehancuran Akira? Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana canggung. Amelia berusaha bersikap normal, tetapi akal sehatnya terganggu oleh keraguan dan kecemasan. Setiap kali Akira memasuki ruangan, jantungnya berdebar kencang. Setiap tatapan, setiap sentuhan, seolah membawa beban yang lebih berat. Suatu malam, saat mereka berdua duduk bersama di ruang tamu, Amelia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Akira, apakah kita benar-benar bisa menghadapi ini? Apakah cinta kita cukup kuat untuk mengatasi semua ini?" Suaranya bergetar dan matanya penuh harapan sekaligus ketakutan. Akira menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak tahu, Amelia. Aku mencintaimu, tetapi semua ini sangat rumit. Kita berdua tahu apa yang bisa terjadi jika orang-orang mengetahuinya." Amelia merasakan air mata mengenang di matanya. "Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu, Akira. Aku tidak ingin menjadi penyebab kesedihanmu." Akira menggenggam tangannya dengan lembut. "Kita akan mencari jalan keluar, Amelia. Aku akan melindungimu apapun yang terjadi." Namun di dalam hatinya, mereka berdua tahu bahwa ancaman dari luar semakin mendekat.
Rasa takut semakin mencekik Amelia, seolah udara di sekitarnya semakin menipis. Namun dia tahu bahwa dalam momen kritis seperti ini, ia harus tetap tenang. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Akira pun merasakan beban yang sama. Setelah dengan jujur mengungkapkan perasaannya kepada Asuka, ia merasakan sedikit kelegaan. Namun di saat yang sama, ia sadar telah menempatkan Amelia dalam posisi yang sangat sulit. Keluarganya, terutama Asuka yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga, tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Ia ingin melindungi Amelia dari cengkraman keluarganya, namun menghadapi mereka tidak semudah itu. Cinta ini telah menjadi sebuah dilema. Di satu sisi begitu indah, namun di sisi lain mengancam kehidupan mereka berdua. Suatu malam, ditemani sejuknya angin musim gugur. Keheningan malam di bawah cahaya bulan yang lembut membuat percakapan mereka terasa lebih berat. Akira yang telah lama memendam kekhawatirannya akhirnya berbicara. "Aku tidak ingin kamu menderita karena ini." Suaranya pelan, nyaris berbisik, namun terdengar jelas di telinga Amelia. "Jika kamu mau, aku bisa mengatur kepulanganmu ke Indonesia. Aku akan tetap membantu keluargamu meskipun dari jauh." Kata-kata itu membuat Amelia tertekun, tidak menyangka Akira akan memberikan pilihan itu. "Apa maksudmu?" katanya dengan suara gemetar. Air mata mulai membasahi pipinya. "Apakah kamu ingin aku pergi?" Akira menundukkan kepalanya, terlihat lelah dan tersudut oleh keadaan. "Bukan itu maksudku," jawabnya dengan suara berat. "Aku tidak ingin kamu pergi, tapi aku takut. Aku takut kita tidak bisa menghadapi ini semua. Tekanan dari keluargaku, mereka tidak akan pernah biarkan kita." Amelia menatap Akira dengan hati yang berkecambuk. "Aku juga mencintaimu," ujarnya dengan mantap, meski ada ketakutan di dalam hatinya. "Tetapi aku tidak ingin melihatmu hancur karena hubungan ini. Keluargamu, aku tahu mereka tidak akan pernah menerima kita." Keheningan kembali menyelimuti malam. Mereka duduk berdua dalam diam, sadar bahwa apapun keputusan yang mereka ambil, pasti akan ada yang terluka. Namun cinta di antara mereka begitu kuat sehingga tak bisa diabaikan. Amelia merasa seolah-olah berdiri di tepi jurang yang curam. Dia tahu bahwa sekali melangkah maju tidak ada jalan untuk kembali. Namun jika ia berhenti sekarang, penyesalan akan menghantuinya selamanya. Setelah jeda yang panjang, Amelia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak akan mundur," ucapnya tegas. "Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika kita harus melawan, maka kita akan hadapi bersama-sama." Kata-kata itu mungkin terdengar berani, tetapi ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Keesokan harinya, sebelum pergi, kakak Akira memanggilnya ke sudut rumah dan memberikan peringatan terakhir. "Ini belum selesai," ujarnya dengan dingin. "Kau tahu keluarga kita tidak akan tinggal diam. Mungkin kau bisa sembunyikan dariku, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan saat itu tiba, kau harus siap menghadapi konsekuensinya." Beberapa hari kemudian, telepon dari saudaranya yang lainnya akhirnya datang. Kabar yang ditakutkan tiba. Keluarganya akan mengadakan pertemuan khusus dan Akira diwajibkan untuk hadir. Akira tahu ini bukan pertemuan keluarga biasa. Ini adalah awal dari upaya untuk mengakhiri hubungannya dengan Amelia. Hari pertemuan keluarga besar Akira tiba dengan cepat, membawa serta suasana yang kelam. Langit tanpa mendung, seolah mencerminkan kecemasan yang dirasakan oleh Amelia dan Akira. Amelia tidak diundang ke pertemuan itu, namun ia sudah bisa menebak arah pembicaraannya. Keluarga Akira akan berkumpul dan Amelia merasakan kegelisahan yang mendalam, seakan keputusan mengenai nasib hubungannya dengan Akira tengah menunggu di ujung jalan. Sepanjang hari, tangannya tak berhenti bergetar, mencoba menenangkan diri. Amelia menyibukkan diri dengan tugas-tugas rumah tangga, namun pikirannya terus-menerus berkelana ke pertemuan tersebut. Setiap detik yang berlalu terasa seperti duri yang menyusup ke dalam jiwanya, penuh dengan ketidakpastian akan apa yang mungkin terjadi. Di rumah keluarganya, Akira duduk di dalam ruang pertemuan yang luas, dikelilingi oleh wajah-wajah tampak tegang. Akira merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, sementara satu persatu anggota keluarganya menyuarakan pendapat mereka. Ungkapan kekecewaan memenuhi ruangan.
Mereka mempermasalahkan tentang rumor yang beredar mengenai hubungannya dengan Amelia, sang asisten rumah tangga. Beberapa berbicara dengan kemarahan, yang lain dengan rasa malu, dan sebagian dengan kekhawatiran terhadap nama baik keluarga. Dalam dunia mereka, kehormatan dan status sangatlah penting. Hubungan Akira dengan Amelia dianggap sebagai aib yang bisa mencoreng reputasi keluarga besar mereka. Akira meskipun terdiam, mendengarkan dengan hati yang dipenuhi perasaan bersalah. Ia tidak menyesali cintanya pada Amelia, namun ia tahu betul bahwa cintanya mungkin membawa masalah besar bagi wanita yang ia cintai. Saat keluhan dan teguran terus bergulir tanpa berhenti, Akira akhirnya membuka suara. Dengan nada rendah tapi mantap, ia mengakui cintanya kepada Amelia. Akira berbicara tentang bagaimana Amelia telah memberi warna dalam hidupnya yang sunyi, menawarkan cinta dan kebahagiaan yang pernah hilang. Meskipun tahu resikonya, perasaannya tetap sama. Ia mencintai Amelia dengan segenap hatinya, dan baginya, cinta itu tidak bisa begitu saja dipadamkan oleh norma atau tekanan keluarga. Kata-kata Akira menggema di seluruh ruangan, menciptakan keheningan yang mencekam. Namun tak lama kemudian, suara-suara keberatan kembali muncul. Kali ini lebih lantang dan penuh kemarahan. Kakak Akira yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya mengguncang ruangan yang sudah penuh dengan ketegangan. Mungkin kau mencintainya, tapi apakah kau benar-benar berpikir bisa hidup bahagia dengan cara seperti ini? Ini bukan sekedar soal cinta, Akira. Kau tahu keluarga kita tidak akan pernah menerima dia. Dan ketika ini terungkap di hadapan publik, bukan hanya kamu yang akan hancur, tetapi juga keluarga. Kata-kata itu menyengat seolah-olah mengukir kenyataan pahit yang selama ini mereka takuti. Akira menundukkan kepala, hatinya penuh dengan konflik. Ia tahu betul bahwa perasaannya pada Amelia terlalu dalam untuk diingkari. Tetapi tantangan di depan mereka semakin besar, seperti bayangan yang tidak bisa dihindari. Pagi itu, suasana di rumah Akira terasa mencekam. Amelia bangun dengan perasaan cemas dan kian membebani dadanya. Firasat buruk terus menghantui pikirannya. Di satu sisi, ia bersyukur Akira tidak menyerah, tetapi di sisi lain, ia merasa perjuangan mereka semakin mustahil untuk dilalui. Akira sudah duduk di ruang kerjanya sejak subuh, tenggelam dalam pikirannya, tetapi tatapannya kosong, jauh menatap ke masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah kesunyian rumah. Akira mengangkat teleponnya, dan dari seberang terdengar suara salah satu saudaranya yang meminta untuk bertemu lagi. Amelia mendengarkan percakapan itu di dapur, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Wajah Akira tampak tegang, meskipun ia mencoba menyembunyikan perasaannya di balik senyuman tipis ketika menghampiri Amelia. "Aku akan pergi sebentar ya," ucapnya dengan lembut. Amelia mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu pertemuan ini tidak akan mudah. Akira melangkah keluar rumah dengan langkah yang berat, meninggalkan Amelia yang tetap duduk di meja dapur. Dalam benaknya, Amelia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini layak untuk diperjuangkan? Cinta mereka terasa begitu mendalam, tetapi dengan setiap hari yang berlalu, tekanan dari dunia luar semakin menghimpit. Keraguan mulai merayapi pikirannya. Ketika Akira tiba di tempat pertemuan yang telah ditentukan, ia melihat beberapa anggota keluarganya sudah menunggu. Di sana ada paman dan kakak tertuanya. Wajah mereka serius tanpa senyum, mencerminkan beratnya situasi yang akan mereka hadapi. Tanpa basa-basi, pamannya membuka percakapan dengan nada yang tajam. "Ini adalah kesempatan terakhir. Keluarga telah membuat keputusan. Kau harus mengakhiri hubungan itu, atau kami akan mengambil langkah yang lebih drastis. Kau tahu apa yang dimaksud dengan itu?" Ruangan itu terasa semakin menyesakkan. Di bawah meja, tangan Akira terkepal erat, mencoba menahan emosi yang meluap di dalam dirinya. Ia tahu keluarga tidak hanya mengancam secara lisan. Mereka memiliki kuasa untuk bertindak lebih dari sekedar memberikan peringatan. Pamannya melanjutkan, kali ini dengan nada lebih tegas. "Jika kau tetap bersama Amelia, kau akan dihapus dari keluarga. Seluruh warisan akan kami cabut dari kamu. Dan lebih buruk lagi, kami akan memastikan Amelia tidak pernah bisa bekerja di Jepang lagi. Kami punya pengaruh untuk itu.
Hubunganmu dengannya adalah noda bagi keluarga ini dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Setiap kata-kata yang diucapkan menusuk hati Akira seperti belati. Ancaman itu nyata dan beban yang ia pikul semakin terasa tak tertahankan. Keluarganya bukan hanya akan memutuskan hubungan dengannya, tetapi juga menghancurkan kehidupan Amelia. Di hadapan ancaman itu, Akira merasa dipojokkan, seolah semua pilihan telah dicabut dari dirinya. Setelah pertemuan itu berakhir, Akira berjalan pulang dengan hati yang tercabik-cabik. Wajah Amelia terus membayang di benaknya, wanita yang ia cintai sepenuh hati. Namun kenyataan kini terasa begitu kejam. Ia tahu pilihan yang ada di depannya adalah pilihan yang mustahil. Jika ia memilih tetap bersama Amelia, mereka akan menghadapi perjuangan yang tak berujung, bahkan mungkin kehancuran. Tetapi jika ia meninggalkannya, ia akan kehilangan satu-satunya hal yang memberikannya makna dalam hidup. Saat Akira tiba di rumah, ia melihat Amelia berdiri di depan pintu, menunggunya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tanpa sepatah kata pun, Amelia hanya menatap, seolah tahu bahwa sesuatu yang berat telah terjadi. Akira merasa beban di dadanya semakin sulit untuk ditahan, namun ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan kebenaran. "Aku harus memberitahumu sesuatu," ucap Akira dengan suara serak, mencoba mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk mengungkapkan isi hatinya. Amelia menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca, menanti kata-kata yang akan keluar dari mulut Akira. "Keluargaku, mereka tidak akan membiarkan kita hidup damai," Akira melanjutkan dengan suara yang penuh dengan rasa sakit. "Mereka akan menghancurkan segalanya, bukan hanya aku tetapi juga kamu. Ibuku bahkan jatuh sakit karena semua ini." Akira berhenti sejenak, menghela napas dalam-dalam, menundukkan kepala sebelum melanjutkan. Aku mencintaimu Amelia, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanmu. Aku lebih baik kehilanganmu daripada melihatmu hancur karena aku." Amelia terkejut mendengar kata-kata itu. Sakit yang ia rasakan begitu nyata, seolah-olah Akira menusuk jantungnya. "Kau ingin aku pergi?" tanya Amelia dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir deras. Akira menggeleng perlahan, matanya penuh rasa bersalah. "Aku tidak ingin kau pergi, tapi aku tahu ini satu-satunya cara agar kau bisa selamat. Aku tak boleh egois. Jika kau tetap bersamaku, hidupmu akan dipenuhi dengan kesulitan dan aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." Malam itu, mereka berdua duduk di teras rumah, saling berpegangan tangan dalam keheningan yang berat. "Aku akan pulang ke Indonesia," ucap Amelia pelan. Suara itu hampir seperti bisikan yang dipenuhi rasa sedih. Akira hanya bisa mengangguk, hatinya hancur saat membayangkan kehidupannya tanpa wanita yang ia cintai. Rasa sakit akibat perpisahan itu menggerogoti hatinya. Dengan berat hati, Amelia berkemas keesokan harinya, meninggalkan rumah itu, pria yang ia cintai, serta semua kenangan yang pernah mereka bangun bersama. Jarak semakin membentang, merenggut harapan dan kebahagiaan dari hidup Akira. Meski keluarganya berhasil mempertahankan kehormatan mereka, hatinya tetap kosong, hampa tanpa Amelia di sisinya. Cinta mereka harus dikorbankan demi kehormatan keluarga dan keselamatan masing-masing. Namun jauh di lubuk hati, Akira tahu tak ada jarak yang mampu memadamkan cinta sejati mereka berdua. Cinta itu tersembunyi di balik waktu dan keadaan, namun tak pernah benar-benar mati. Beberapa bulan berlalu sejak Amelia meninggalkan Jepang. Di Indonesia, ia berusaha bangkit, membangun kembali hidupnya. Ia menemukan pekerjaan baru di sebuah pabrik tekstil. Kini hidupnya terasa lebih stabil, meskipun hatinya masih terluka oleh kenangan tentang Akira. Meski ia mencoba melupakan, namun bayangan Akira selalu hadir di setiap langkahnya. Di sisi lain, kehidupan Akira tanpa Amelia meninggalkan luka yang mendalam. Kesepian selalu menyelimutinya, dan semangat hidupnya yang dulu sempat membara kini kembali padam. Rumah yang pernah hangat kini berubah menjadi dingin dan sunyi. Setiap malam, Akira duduk sendiri di teras rumah, menatap bintang-bintang yang jauh, mengingat saat-saat mereka bersama. Tak ada yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amelia. Suatu hari, Akira menemukan sebuah surat yang tergeletak di meja kerjanya.
Setelah berbulan-bulan tanpa kabar, surat itu bagaikan ledakan perasaan yang tak terduga. Dengan tangan bergetar, ia membukanya dan mendapati kata-kata yang dipenuhi kesedihan dan harapan dari Amelia. Di dalam surat itu, Amelia bercerita tentang bagaimana ia berusaha melanjutkan hidupnya. Ia bercerita tentang pekerjaan barunya, rutinitasnya yang membosankan, dan perjuangannya untuk menemukan kedamaian dalam kehidupan yang kini jauh dari Akira. Namun di balik semua itu, kenangan tentang mereka tak pernah benar-benar pergi. Ia merindukan momen-momen sederhana yang pernah mereka lalui bersama. Tawa, percakapan yang panjang, dan kebahagiaan yang dulu terasa begitu nyata bersama Akira. Amelia juga menegaskan bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, cinta yang mereka bagi masih tetap hidup dalam hatinya. Di akhir suratnya, dengan penuh kejujuran dan berat hati, Amelia menulis, "Kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku, tetapi aku harus melanjutkan hidupku." Kalimat itu menembus hati Akira, seolah-olah menutup bab yang tak pernah ia ingin akhiri. Membaca surat itu, ia merasakan gelombang rasa sakit yang membanjiri dirinya, menyadari betapa berat kenyataan yang harus ia hadapi. Keinginan untuk menghubungi Amelia begitu kuat, tetapi Akira tahu tidak ada yang bisa mengubah keadaan. Mereka telah memilih jalan masing-masing demi masa depan yang lebih baik, meski itu berarti menekan perasaan mereka sendiri. Ia sadar bahwa membiarkan Amelia pergi mungkin merupakan keputusan terbaik, namun itu tak membuat luka di hatinya menjadi lebih ringan. Dengan perasaan yang kacau, Akira berjalan untuk mengunjungi tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Tempat itu memiliki makna yang mendalam. Di sanalah mereka pertama kali merasakan kebahagiaan yang tak tergantikan. Saat tiba di sana, di tengah angin yang sejuk dan suara burung yang berkicau, Akira merasakan kehadiran Amelia. Bukan secara fisik, tetapi melalui kenangan yang selalu hidup di dalam hatinya. Cinta mereka, meskipun tidak bisa menyatukan mereka dalam dunia nyata, namun akan terus hidup di hati mereka, menjadi kenangan indah yang tak terlupakan.